Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan suasana pedesaan Indonesia. Baik teman-teman, seperti biasa kita selalu saja mereview keindahan-keindahan alam pedesaan, wisata-wisata yang ada di desa. Begitu juga berita-berita tentang desa. Di kali ini kita akan membahas tentang kehidupan di pedesaan, di mana ya kalau mayoritas tentunya di desa adalah usahanya bertani. Jadi sekarang kita akan melihat bagaimana cara membudidayakan labu siam, atau ada juga yang menyebut jipang, dan bahkan ada yang menyebut japan. Jadi budidayanya sangat mudah sekali untuk melakukan budidaya jipang ini. Begitu juga untuk hasilnya cukup lumayan dan juga harganya cukup menjanjikan. Ya, sekarang kita telah berada di kebun jipang seperti ini teman-teman ya. Jadi sebelum kita menanam jipang ini, yang perlu kita persiapkan adalah sebagai naungan atau tempat jipang itu nantinya menjalar, karena jipang ini merupakan tumbuhan merambat. Jadi yang perlu kita siapkan adalah naungan seperti ini. Jadi cukup dengan bambu, dengan kita dirikan tiang-tiang, kemudian kita beri penyangga secara horizontal dan vertikal. Yuk kita lihat saja ke dalam biar lebih jelas. Ya, seperti ini. Kita buat penyangga, ada yang membujur dan juga kemudian melintang. Nah, untuk jarak ini itu tergantung kebutuhan. Sebetulnya kalau kita buat dari bambu terlalu rapat itu juga kurang bagus, karena kalau terlalu rapat tentunya nanti penyangganya juga harus kuat, atau tiang-tiang yang ini ya, tiang-tiang ini seperti ini, tiang-tiang yang ini juga harus tentunya harus lebih banyak. Kalau ini diperkirakan dari tiang yang ini ke tiang yang satunya itu diperkirakan itu jarak-jarak 5 meter. Jadi kalau ini penyangga baik itu yang jalur ke arah sana dan juga membeli lintangan di sini terlalu banyak, itu nanti penyangganya tidak kuat. Jadi bagaimana cara mensiasatinya? Karena jipang ini ya dia akan merambat atau gagang seperti ini. Gagang ini akan menjalar di penyangga-penyangga tersebut. Nah, untuk mensiasatinya gampang, kita bisa bikin dengan tali seperti ini. Jadi kita bikin tali, boleh dengan tali rafia ataupun kita pergunakan tali yang lainnya. Ada juga yang membuat dengan kawat halus. Jadi itu tidak apa-apa, yang penting bisa merambat jipang ini ya, atau labu siam ini. Jadi dia bisa merambat, kemudian untuk seperti ini gagang ini seperti ini ya, gagangnya nanti ujung gagang ini akan mencari tempat merambat. Nah, seperti ini kalau kita lihat, ini teman-teman, dia akan merambat. Nah, itu kira-kira untuk cara pembuat naungan dari jipang ini. Dan untuk menanamnya juga cukup mudah. Setelah kita buat penyangga ataupun naungan ini, tempat jipang ini merambat, kita cukup mendapatkan buah yang sudah matang. Mungkin dari pohon lain atau bisa kita beli di tempat yang telah ada menyediakan jipang yang bagus. Nah, seperti ini kalau kita lihat. Nah, kalau ukuran segini ini tidak lagi layak konsumsi. Ya, segini tidak lagi layak konsumsi karena ini sudah keras, ya sudah keras, dan dalam
2 minggu ke depan ini sudah matang, jadi nanti hasilnya kalau kita lihat seperti ini yang matang atau yang sudah masak seperti ini. Jadi ciri-cirinya sedikit kuning. Kemudian cara tanamnya juga cukup gampang. Setelah kita dapatkan jipang yang sudah besar dan menguning, cukup kita letakkan di tanah atau sedikit kita kubur di tanah, dan kita pastikan tentunya jangan terlalu kena sinar matahari. Dalam beberapa saat nanti jipang ini akan tumbuh. Jadi nanti di sini akan keluar ya seperti ini, akan keluar, dia akan membelah, kemudian akan keluar kecambah di sini, dan dia akan menjalar naik ke naungan. Jadi kalau kita lihat yang sudah tumbuh ya seperti ini yang sudah tumbuh, batangnya sudah tumbuh, kemudian dia akan menjalar ke naungan yang telah kita buat tadi. Dan juga sedikit trik juga, jangan kita biarkan daunan atau daun-daunan banyak di sepanjang batang ini. Nah, ini sebetulnya setiap minggu, kalau ini biasanya ini kita buang, ya ini kita buang. Kenapa demikian? Karena kalau kita biarkan banyak daunan, baik itu di penyangga seperti ini, kalau kita biarkan banyak daun, itu dia nanti akan mempengaruhi ke buah. Jadi buahnya tidak begitu lebat. Nah, setelah itu kita mungkin dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, kita lakukan sedikit pemupukan. Nah, itu sudah bisa kita mulai panen. Jadi kalau untuk ukuran panen diperkirakan sebesar mungkin sebesar ini, lebih sedikit sebesar ini. Diperkirakan ukurannya 7 atau 8 buah 1 kilo, 1 kilogram. Jadi 7 sampai 8 biji ini ya, buah 1 kilo. Karena kalau yang ini dia masih lunak dan tidak terlalu lunak, jadi memang sedang layak konsumsi. Dan kalau kita sudah mulai panen, itu biasanya kita bisa melakukan panen 1 kali seminggu, bahkan kita bisa mencapai panen 2 kali seminggu. Tapi baiknya kita panen 1 kali seminggu. Itu untuk ukurannya sudah rata, layak kita panen ya teman-teman. Dan harganya kalau di tempat kami ini berkisar 6 sampai 7 ribu per kilo. Jadi dengan kalau di lahan kami ini, ya mohon maaf teman-teman ya, sedikit ada kabut. Malum di daerah ketinggian di tempat ini itu 1250 mdpl. Jadi kalau sudah sore-sore begini itu selalu diselimuti kabut. Nah, dan untuk jipang ini juga kita tidak terlalu banyak mempergunakan biaya perawatan, cukup dengan memupuk sedikit atau dengan jangka berkala lama, dan kemudian kita juga tidak perlu melakukan penyemprotan hama. Nah, itu mungkin barangkali relatif. Kalau kita pandang itu kita butuhkan, mungkin daun-daunannya banyak yang dimakan ulat, mungkin itu sedikit kita perlu penyemprotan. Tapi berdasarkan pengalaman kami ini telah berapa bulan sebelum ini sampai sekarang ini tidak pernah dilakukan penyemprotan. Dan hama yang juga mungkin sedikit mempengaruhi hasil itu semut. Semut tersebut nantinya akan
masuk seperti ini. Ya, di bunga seperti ini nanti semutnya akan hinggap di sini, dan nanti juga akan mempengaruhi bunga dari Jepang itu. Bisa bunganya tidak jadi. Nah, bagaimana cara mengatasi semut dari Jepang atau labu siam ini? Seperti kita tidak perlu melakukan penyemprotan. Cukup kita ambil kapur barus atau comfort, kita masukkan di dalam kantong plastik, kemudian jarak-jarak 5 atau 10 meter kita tempel-tempel di tali-tali ini, kita tempel di tali-tali seperti ini atau di tempat naungan ini. Itu sangat efektif sekali untuk mengusir semut. Jadi sangat efektif untuk mengusir semut, dan juga mungkin binatang-binatang lain yang sifatnya nanti mengganggu dari perkembangan atau mengganggu buah Jepang nantinya. Nah, ini teman-teman ya, ini bunganya banyak sekali, jadi daun-daunnya harus kita buang, jadi kita tinggalkan seperlunya, dan itu nanti bunganya banyak, dan tentunya kalau bunga banyak, buahnya juga akan banyak, dan kita juga akan menghasilkan Jepang yang melimpah juga. Oke teman-teman, itulah mungkin ya sekedar berbagi untuk teman-teman di desa. Bagi teman-teman yang berusaha di bidang pertanian, barangkali ada lahannya yang tidak dimanfaatkan untuk tanaman lain, bisa dipergunakan untuk menanam Jepang. Begitu juga mungkin di samping rumah atau di pekarangan-pekarangan yang sedikit luas, bisa kita pergunakan untuk menanam Jepang atau labu siam ini. Oke teman-teman, terima kasih tentunya bagi Anda yang telah selalu setia mengikuti channel Suasana Pedesaan Indonesia. Tetap saja bersama kami, selalu diberikan like dan juga komentar-komentar Anda di kolom komentar. Bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan saja di subscribe, karena kami akan selalu memberikan informasi-informasi tentang pedesaan, baik itu wisata desanya, perkampungan, kondisi perkampungan, dan juga berita-berita kejadian-kejadian yang ada di desa. Oke teman-teman, terima kasih bagi Anda yang juga telah memberikan dukungan untuk berkembangnya channel Suasana Pedesaan Indonesia. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.